Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bitaria Novila Anda Putri, NPM 200110010027. Izinkan saya untuk memaparkan materi bab 9 mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi sebagai ujian akhir semester strategi operasi J012. Pada subbab pertama, saya akan menjelaskan inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dengan ide yang lebih luas dan lengkap dari penemuan. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Desain adalah mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Desain juga merupakan aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat. Gambar di samping mengilustrasikan hubungan antara kreativitas, inovasi, dan desain seperti yang kami gunakan di sini. Selanjutnya ada kurva berbentuk S inovasi. Jika kita perhatikan pada gambar, ide-ide yang diperkenalkan pada sebuah layanan, produk, dan proses jarang memiliki dampak yang meningkat secara seragam dari waktu ke waktu. Maka kinerja mengikuti kemajuan berbentuk S seperti pada kurva tersebut. Selanjutnya ada kurva Henderson-Clark. Model ini digunakan untuk memurnikan gagasan sederhana mengenai pemisahan antara inovasi tambahan dan radikal. Inovasi inkremental dibangun di atas komponen dan pengetahuan arsitektur yang ada, sedangkan inovasi radikal mengubah pengetahuan komponen dan arsitektur. Inovasi modular dibangun di atas pengetahuan arsitektur yang ada, tetapi membutuhkan pengetahuan baru untuk satu atau lebih komponen. Sebaliknya, inovasi arsitektur akan berdampak besar pada keterkaitan komponen atau arsitektur itu sendiri, tetapi pengetahuan tentang komponen tunggal tidak berubah. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, yaitu digunakan untuk pengembangan produk dan layanan dan pengembangan proses. Yang kedua, pentingnya tingkat perubahan produk. Nah, pada poin kedua ini, digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan produk yang didapat. Yang ketiga, ada perubahan produk dan proses garis dipertimbangkan bersama. Yang keempat, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Yang kelima, digunakan untuk mendesain modular dan kustomisasi massal. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pada dasarnya, pengembangan produk dan jasa merupakan sebuah proses kreatif di mana pemahaman tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdikan dan bakat, di mana ditekankan pada kreativitas, kebaruan, dan inovasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap individu yang terlibat harus diberi ruang dan waktu untuk berkreasi. Di samping itu adalah gambar analisis strategi operasi pengembangan produk dan layanan. Tahapan perkembangan. Dalam pengembangan produk dan layanan, perusahaan menerapkan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Pada awal proses, terdapat tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan ide dan menghasilkan konsep produk dan layanan. Kemudian, pada tahap akhir proses, terdapat tahapan yang berkaitan dengan menentukan detail produk atau layanan. 2. Saat proses pengembangan berjalan melalui beberapa tahap, jumlah pilihan desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Prosesnya seringkali mencakup keputusan yang menyaring opsi yang dianggap tidak memuaskan. 3. Karena opsi desain yang mungkin berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Salah satu konsekuensinya adalah kemampuan untuk mengubah desain semakin terbatasi. Gambar di bawah merupakan sebuah model panggung khas dari proses pengembangan produk dan layanan. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas pengembangan produk dan layanan, kecepatan pengembangan produk dan layanan, ketergantungan pengembangan layanan produk, fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Metafora surat kabar, komitmen tambahan, dan biaya pengembangan produk dan layanan. Bisa dilihat pada kurva di samping. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan.
Perspektif ini melibatkan pemeriksaan area keputusan yang sering digunakan, tetapi menerapkannya secara khusus pada proses pengembangan. Hal ini tidak sulit karena semua kategori dapat diterapkan secara langsung. Yang pertama, kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, permintaan pembangunan yang tidak merata. Gambar tersebut merupakan ilustrasi dari permintaan pembangunan yang tidak merata. 3. Jaringan pengembangan produk dan layanan. 4. Pengembangan in-house dan subkontrak. 5. Melibatkan pemasok dalam pengembangan. 6. Melibatkan pelanggan dalam pengembangan dengan menggunakan yang pertama, teknologi pengembangan produk dan layanan. 2. Teknologi manajemen pengetahuan. 3. Organisasi pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya, yang keempat, ada struktur organisasi berbasis proyek. Yang kelima, efektivitas struktur alternatif. Dan pada gambar di samping merupakan struktur organisasi untuk proses desain. Selanjutnya, ada studi kasus dari pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Batik Semarang 16. Batik Semarang 16 melakukan pengembangan produk di latar belakangi untuk memenuhi keinginan konsumen yang berubah-ubah. Strategi pengembangan produk yang dilakukan oleh Batik Semarang 16 adalah dengan melakukan pengembangan desain motif produk dan pengembangan lini produk. Batik Semarang 16 melakukan pengembangan motif produk dengan beberapa bentuk, yaitu 1. Mengembangkan pola motif bertema ikon kota Semarang. 2. Rekayasa kembali motif produk yang dimiliki. 3. Pembuatan motif bertema kelurahan di kota Semarang. Dan 4. Pembuatan motif bertema Batik Semarang 16. Selain itu, strategi pengembangan produk pada Batik Semarang 16 adalah dengan melakukan pengembangan lini produk baru, yaitu dengan cara mengolah kain batik dalam bentuk lembaran menjadi produk lain seperti busana batik pria dan wanita, tas, sepatu, dompet, dan lain-lain. Adapun sistematika pengembangan produk pada Batik Semarang 16 yaitu 1. Menentukan pasar sasaran. 2. Pencarian ide dan informasi. 3. Pengembangan ide menjadi desain awal. 4. Seleksi dan penyempurnaan desain. 5. Proses produksi. Dan 6. Promosi dan komersialisasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa munculnya persaingan mendorong memberikan dampak, yaitu pihak internal Batik Semarang 16 menjadi lebih banyak membuat produk dengan ragam pilihan motif dan bentuk. Lalu, tidak stabilnya posisi persaingan membuat produk yang dihasilkan oleh Batik Semarang 16 tidak selalu menjadi pilihan utama konsumen, sehingga mendorong pihak internal Batik Semarang 16 untuk melakukan pengembangan produk secara kontinu. Faktor pemanfaatan produksi yang efektif mendorong Batik Semarang 16 untuk memanfaatkan bahan baku agar terpakai secara maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat atau mengelola sisa kain perca hasil pembuatan baju atau kemeja untuk dijadikan lini produk pelengkap seperti shawl, selendang, dan tas wanita. Terakhir yaitu faktor banyaknya variasi penggunaan barang mendorong Batik Semarang 16 untuk melakukan pengembangan produk dengan fokus menambah lini produk yang pada awalnya Batik Semarang 16 hanya membuat produk batik dalam bentuk lembaran kain saja. Kini sudah banyak jenis produk yang dihasilkan oleh Batik Semarang 16. Dalam penelitian ini, strategi pengembangan produk yang dipilih oleh Batik Semarang 16 sudah tergolong baik dan juga dilakukan dengan cukup efektif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal berupa munculnya persaingan, tidak stabilnya posisi persaingan, banyaknya variasi penggunaan barang dan pemanfaatan produksi yang efektif memberikan dampak untuk mendorong Batik Semarang 16 melakukan pengembangan produk baik dengan mengembangkan desain motif maupun dengan mengembangkan lini produk baru dan pelengkap. Kesimpulan, dalam menjalankan usahanya, Batik Semarang 16 fokus untuk membuat batik khas Semarangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Batik Semarang 16 melakukan strategi pengembangan produk yang dilakukan dengan cara mengkreasi ulang motif yang sudah pernah dibuat, dengan membuat perbedaan dari segi warna, bentuk, maupun dengan menambah isen-isen atau hiasan. Serta cara lain yang juga dilakukan sebagai langkah pengembangan produk, yaitu dengan menggabungkan dua objek menjadi satu motif produk. Menambah atau memperluas lini produk baru dan juga lini produk pelengkap menggunakan sisa kain perca bekas pembuatan busana batik dan tas. Saran,
Batik Semarang 16 diharapkan dapat tetap menjaga kualitas produknya dengan hubungan yang baik dengan konsumen serta pihak lainnya dengan cara terus memantau atau mengikuti perkembangan selera konsumen, serta keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Untuk pelaksanaan pengembangan produk disarankan agar Batik Semarang 16 terlebih dahulu merencanakan tentang jenis produk dan motif produk apa yang akan dibuat selama 1 tahun ke depan, yang dilakukan di awal tahun atau sebelum pembukaan tahun baru dimulai. Sekian pemaparan materi dan studi kasus dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.